Selamat pagi good people. Aku punya remote yang sangat hebat, sangat canggih. Dan aku punya grup band yang legendaris. Enggak sih, enggak legendaris. Iya, ini grup band keren banget. Niru-niru gaya-gaya cangcuters gitu. Gimana, apa hubungannya dengan remote aku? Langsung aja ya. Play! Keren kan? Kompak kan? Bagus kan? Ih. Kasih hatiku, janganlah kau bermurah durja. Lebih baik bersepeda mengitari kota suka-suka. Bagus ini. Kasih hatiku, hilang. Keren kan? Bagus, ini remote-nya canggih. Kita rewind lagi ya. Rewind. Tuh, bagus. Stop. Play. Keren kan remote-nya ini, mahal ini, belinya mahal, canggih. Kasih hatiku, janganlah kau bermurah durja. Lebih baik bersepeda mengitari kota suka-suka. Kasih hatiku, hilangkanlah semua duka lara. Lebih baik bersepeda mengitari kota suka-suka. Iya, bisa lagi, bisa aja. Ada yang salah? Salah ini. Stop. Kok dari lagu Cangcutes ke lagu Wali? Salah ini bang. Kasetnya nih. Oh kotor, bentar. Kapan lagi ya kan? Keren remote-nya nih. Nggak jadi. Suka. Nggak jadi lagi. Suka. Tak bohong. Tak bohong. Suka-suka. Hey, asik. Kasih hatiku, janganlah kau bermurah durja. Lebih baik. Hey, oh, hey. Aduh, apanya nih? Play. Suka-suka. Macet gitu, macet ya. Lebih baik bersepeda mengitari kota suka-suka. Lebih baik bersepeda mengitari kota suka-suka. Lebih baik bersepeda mengitari kota suka-suka. Keren kan remote-nya? Gede. Lebih baik bersepeda mengitari kota suka-suka. Kecil. Gede. Lebih baik bersepeda mengitari kota suka-suka. 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 Oke, kalau sudah tertawa-tawa dari Kokom Band, sekarang balik lagi sama saya. Dan saya tadi mengatakan bahwa saya akan mengundang seorang wanita yang sangat inspiratif karena beliau masih cantik, nah, itu penting ya. Masih cantik, terus juga satu-satunya wanita katanya sekarang yang menjadi Dewan Pertimbangan untuk Presiden. Ini adalah Ibu Putri Kuswisnu Wardani. Apa kabar? Baik Mas Dedi, apa kabar? Baik, sehat. Di situ sehat semua ya? Semua orang yang di sana sehat-sehat aja? Alhamdulillah puji Tuhan sehat semua. Wah, ini menarik Bersih nih. dari COVID Mas Bersih Dedi. dari COVID. Ya, Sekarang memang setiap kali kita ngomong apapun tidak akan pernah keluar dari masalah COVID. betul sekali. Lagi bahas apa, endingnya COVID. Bahas ini, endingnya COVID. Semuanya udah. Ini kayak musuh kita bersama, satu dunia memusuhi dia, tapi nggak kelihatan musuhnya. Tapi I think there is a good things di sini karena akhirnya manusia memiliki musuh yang satu.
Betul sekali. Itu betul sekali. Jadi kita konsentrasinya cuma itu terus. Benar. However, saya tuh mendapatkan info katanya Anda ini kan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, Wanita satu-satunya katanya. Nah sebenarnya betul. mungkin orang pengen tahu, apa sih sebenarnya tugas Dewan Pertimbangan Presiden? Mm-mm. Jadi Dewan Pertimbangan Presiden sendiri dulunya dipanggilnya DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Oke, oke. Ya, Oh, dulu tuh DPA. DPA, ya. Kemudian tahun 2006 itu dirubah dengan Undang-Undang 19, ya, Mm-mm. di mana dasar daripada pembentukan itu pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Presiden harus didampingi penasehat yang memberikan nasihat dan pertimbangan. Oke, artinya di hampir setiap keputusan presiden atau itu pada saat ketika presiden meminta masukan? Diminta atau tidak diminta, kami harus memberikan masukan. Jadi bisa Ah, dua arah. Presiden merasa membutuhkan pertimbangan, atau kami mencari dari aspirasi dari bawah, dari pasar, dari lingkungan ya. untuk kita godok dan berikan masukan kepada presiden. Nah, artinya di masa COVID ini juga One Team Press yang tugasnya memberikan pertimbangan atau masukan untuk presiden juga harus berhati-hati sekali ya. Sangat. Jadi kami malah semakin intensif bekerja Aha. dalam masa COVID ini. Selama dari mulai diumumkan oleh Bapak Presiden kasus pertama di Indonesia hingga kemarin, kami sudah memasukkan 15 naskah Nastim, nasihat dan pertimbangan kepada. Jadi bisa dihitung tuh tiap berapa hari sekali karena memang perubahannya sedemikian cepatnya. Oke, nah tapi artinya juga karena perubahannya semakin cepat dan cepat sekali yang tidak pernah terprediksikan, artinya kadang-kadang pemerintah pun memungkinkan atau bisa mengambil sebuah keputusan yang salah juga memungkinkan dan manusiawi, benar ya? Iya, keputusan itu kan selalu bukan mutlak Ya, sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi. Jadi revisi pun itu tidak ada masalah. karena memang kita tidak pernah disiapkan menghadapi ini ya. Oh ya, belum pernah ada yang berpengalaman menghadapi. Iya, dan kayaknya semua pemerintahan di dunia memang begitu bermasalah karena tidak pernah menghadapi ini. Ini apa ini? Betul Pusing sekali. semuanya. Ibu sendiri kan punya sebuah yayasan, Pertiwi Indonesia. Ya, Ya, yayasan ini bergerak dalam bidang apa? ini Sebelum COVID, sebelum perkumpulan COVID. dari perempuan-perempuan Indonesia. Ah, oke. Dan mereka bergerak dalam hal apa? Kita women empowerment. Oke. Itu bisa dari ekonomi, bisa dari sosial, bisa dari religi juga, ya, membangun sebuah masyarakat yang aware terhadap tuntunan-tuntunan spiritual, ya. Nah, itu jadi memang di Pertiwi sendiri tuh ada apa ya? Ada cabang-cabang kegiatannya sendiri. Pada saat COVID ini memang benar bahwa semua dari sub kegiatan kita menyatu menjadi satu dan aktif di dalam bakti sosial yang intinya membantu pemerintah dan masyarakat. Jadi di awal di mana pemerintah masih ada gap atau kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah dan jumlah daripada APD itu masih tidak mencukupi, kami masuk di situ. Jadi kami juga memberikan bantuan-bantuan APD kepada rumah sakit-rumah sakit, bukan hanya di Jabodetabek, tapi sampai ke Banjarmasin, sampai ke Ambon, sampai ke NTT, Pulau Jawa. Kemudian kira-kira pertengahan bulan April lalu kan hampir semua sudah merata ya. Pengiriman APD-nya sudah meresap ke bawah sampai ke puskesmas juga.
akhirnya kami merubah untuk lebih membantu kepada masyarakat, membagikan sembako, masker, dan lain sebagainya. Oke, ini menarik, tapi tadi masih diterangkannya sebagai sebuah hal yang membantu masyarakat, sama seperti donasi-donasi atau yayasan lainnya. Apa yang membedakan Pertiwi Indonesia ini dengan yayasan lainnya yang saat ini juga berlomba-lomba untuk melakukan ini? Apakah ini more concern to women or what? Tidak. Pelakunya memang perempuan semua. Oke. Ya, perempuan semua. Dan biasalah rasa keibuan itu kan ada pada perempuan kuat juga. Jadi dari awal itu kami sudah sangat concern ya terhadap keamanan daripada tenaga medis kita. Jadi pada saat APD kurang, kami langsung gerak ke sana. Sebagai seorang ibu ya tentunya memikirkan ada juga anaknya, keponakannya yang menjadi tenaga medis, itu kan tergugah untuk melakukan itu. Jadi memang serentak, dan karena kami ini ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia, jadi informasi yang datang kepada kami itu juga sangat cepat. Dan biasanya untuk suatu wilayah kita membangun WAG tersendiri sehingga bisa intensif berkomunikasi dengan tenaga medisnya apa saja yang dibutuhkan. Karena kadang-kadang mereka kelebihan masker tapi nggak ada hazmat. Jadi hal-hal seperti ini yang kita coba hindari sehingga resources kita ini bisa kita maksimalkan. Oke, and this happen karena ada sosok keibuan di sana ya. Jadi maksudnya lebih mendekati dengan korban-korban tersebut. Interesting. Do you believe kalau misalnya wanita pada saat ini lebih dirugikankah dengan COVID-19? Maksudnya wanita ini ketika di rumah aja dan anak-anak juga ada di rumah aja, mungkin suami ada di rumah aja, tekanannya secara psikologis menjadi lebih tinggi loh menurut saya ya. What do you think? Ya, memang itu kembali lagi kepada latar belakang daripada sosiografis keluarga itu masing-masing ya. Betul. Tetapi mungkin kalau wanita yang sudah biasa bekerja, suaminya juga memahami, istrinya pun juga biasanya bekerja ya. Di rumah sekarang sama-sama kerja lah ya. Yang satu mungkin ngurus anak, yang satu juga mungkin ikut bantu bersihin dan lain sebagainya. Tetapi yang Anda sampaikan memang betul sekali, masih banyak kejadian-kejadian, banyak webinar saat ini yang mengatakan bahwa kekerasan kepada wanita jadi lebih naik karena di rumah aja ngelihatnya lu lagi Nah, menurut Anda nih, banyak orang yang stres di rumah. Sebagai seorang wanita, harusnya peran mereka di rumah itu apa pada saat ini? Peran wanita di rumah? Pada saat ini ya, pada saat COVID-19 ini. Ya tetap seorang ibu kan juga dia pendidik, dia sendiri juga mengekspresikan dirinya ya. Saat ini kan tidak lagi terbelenggu dengan orang bekerja harus dari luar gitu ya. Dulu anak saya masih kecil-kecil sehingga saya menunda untuk bekerja sampai anak saya cukup umur. Tapi kan saat ini banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Ini seperti yang kita sedang lakukan saat ini. Betul. Jadi kalau dia mau mengerjakan apapun itu, dia sebagai pengajar bahasa Inggris, dia bisa melakukan melalui virtual juga kan? Tidak harus meninggalkan rumah, dia tetap bisa melihat anaknya. Jadi kalau sekarang fungsinya apa ya sebenarnya ketika sebelum COVID maupun sekarang harusnya tidak banyak berbeda. Kalau dia ya saat ini belajar dari rumah dan dia seorang pengajar, dia pasti harus dedikasikan waktunya untuk melakukan komunikasi dengan murid-muridnya juga kan? Iya, betul. Oke, tapi kalau saya balik pertanyaannya, apakah menurut Anda peranan wanita ini penting di saat COVID-19 ini apa tidak? Penting dalam hal berperan ikut edukasi kepada anak-anak, kemudian kepada orang yang bekerja di rumah, karena memang kenapa Pertiwi ini unik sekali pada saat dulu kampanye pun, karena memang seorang ibu itu dia bisa bekerja di luar rumah, tapi
dia bisa juga tidak, mungkin dia berorganisasi atau dia ibu rumah tangga juga, tapi dia memanage anaknya, keponakan yang mungkin ada di rumah, memanage supir, memanage satpam, semua yang bekerja untuk the whole house, the Ya. whole household gitu ya. Iya, betul. Saya setuju sekali dengan itu karena kita tahu bahwa sebenarnya menurut sains juga wanita itu adalah makhluk hidup Tuhan yang lebih kuat menahan stres, lebih kuat menahan rasa sakit, lebih bisa multi talent, lebih bisa melakukan pekerjaan banyak dalam hal sekaligus gitu ya dibandingkan pria sebenarnya. Jadi mungkin Iya, inilah ketika peran wanita benar-benar dibutuhkan dalam masalah pandemi ini. Well, iya. that's amazing. You know what? Thank you very much. Mudah-mudahan bisa apa ya? Saya mau ngomong bisa selesai cepat dari dulu. Saya ngomong bisa selesai cepat, tapi belum selesai-selesai juga. Iya, kita doakan Kita saja. doakan ya. Jadi mudah-mudahan apapun kejadiannya, apapun keadaannya, baik pria, baik wanita bisa saling membantu untuk membangun negara ini lagi. Karena kita tahu bahwa Amin. masalahnya adalah masalah dunia. Terima kasih banyak Bu Putri buat Terima waktunya. kasih, Mas Thank you. Dedi. Sehat selalu. Yang penting sehat selalu di sana. Sama-sama juga. Thank you, terima kasih banyak. Saya akan break dulu, setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Ali Nurdin. Jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.